Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Adit, dan sebelum semua ini terjadi, hidupku jujur saja biasa-biasa saja. Aku tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuaku di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tidak tua, dan tidak memiliki cerita seram apapun. Tetangga ramah, suara azan terdengar jelas setiap subuh. Dan setiap pagi aku selalu menyeduh kopi di dapur sambil mendengarkan musik. Rutinitas yang menenangkan. Aku bekerja sebagai editor naskah lepas, pekerjaan yang bisa kukerjakan dari mana saja. Tetapi resikonya adalah jam kerjaku bisa lebih absurd dari jam kerja orang-orang normal. Aku bahkan pernah 24 jam tidak tidur karena naskah yang kutangani harus segera naik cetak. Ya, begitulah kehidupan. Tapi itu bukan bagian yang paling buruk dari pekerjaan ini. Yang paling aku takuti justru kalau berhari-hari tidak ada pekerjaan. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja. Begitu prinsipku. Dit, deadline yang kemarin jangan lupa ya. Pesan suara dari Putri, sahabat sekaligus klien tetapku, masuk di ponsel. Tenang, Mas editor paling rajin sedunia ini siap menyelamatkan naskahmu. Jawabku sambil tertawa kecil, lalu menyesap kopi. Di layar ponselku muncul stiker lucu kiriman dari Putri. Dia memang paling suka kirim-kirim stiker seperti itu. Hari itu tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh. Hidup berjalan senormal biasa aku lalui. Berhubung hari ini pekerjaan mengedit naskah milik Putri sudah selesai, dan pekerjaan-pekerjaan lain belum juga masuk ke emailku, maka hari ini kuputuskan untuk membersihkan gudang belakang. Sudah lama aku menunda pekerjaan yang satu ini. Bersih-bersih bukan hal yang terlalu aku sukai. Gudang itu penuh kardus berisi barang lama, buku kuliah, pakaian yang sudah tidak muat, dan beberapa barang mendiang orang tuaku yang belum sempat kuurus. Saat menggeser sebuah kardus besar, tanganku menyenggol sesuatu yang jatuh ke lantai dengan bunyi duk pelan. Sebuah buku. Sampulnya hitam, tanpa gambar, terlihat tua, tapi terawat, tidak berdebu, seolah sering dipegang. Aku memungutnya dan tanpa alasan jelas, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Di bagian depan sampul tertulis satu kata dengan tinta hitam yang sudah agak pudar. Adit. Aku mengernyit. Punya siapa ya? Aku tidak ingat pernah memiliki buku harian. Aku bukan tipe orang yang menulis perasaan, tapi mungkin ini milik almarhum ayah atau ibu. Tapi kenapa namanya justru adalah namaku? Aku membawanya ke ruang tamu dan duduk di sofa. Sinar matahari masuk dari jendela, membuat suasana terasa hangat dan aman. Tidak ada alasan untuk merasa takut. Kubuka halaman pertama, kosong. Halaman kedua, juga kosong. Beberapa halaman berikutnya juga kosong. Aku hampir menutupnya kembali ketika di halaman keempat aku melihat sesuatu. Tulisan tangan. Tidak banyak, hanya satu kalimat pendek. Aku selalu berpikir hidupku baik-baik saja. Aku tersenyum kecil. Ya, agak lebay juga kalau ini tulisanku, gumamku. Tulisan itu rapi, sedikit miring ke kanan. Anehnya, gaya hurufnya terasa akrab, tapi aku mengabaikannya. Banyak orang punya tulisan mirip, pikirku. Aku menutup buku itu dan meletakkannya di meja. Aku masih harus melanjutkan membereskan gudang. Jadi, aku kembali ke gudang dan memulai pekerjaan besar. Banyak barang yang berhasil aku eliminasi.
Inti dari seni merapikan barang justru bukan merapikannya, melainkan mengeliminasi barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan. Mengejutkannya, itu bukan pekerjaan mudah bagi banyak orang. Kita sering terlalu sentimental jika menyangkut barang-barang yang kita miliki. Pekerjaanku membereskan barang-barang baru selesai hampir siang hari. Aku segera bergegas mandi. Hari ini aku berencana untuk pergi keluar. Aku harus mengembalikan buku yang kupinjam dari perpustakaan kota, membeli barang-barang di supermarket, dan ngopi-ngopi santai di coffee shop langgananku. Malamnya aku tetap menonton serial favoritku, membalas 1-2 pesan dari klien, lalu bergegas untuk tidur seperti biasa. Sebelum terlelap, aku teringat tentang buku hitam yang tergeletak di meja ruang tamu. Entah kenapa, aku merasa berat untuk membuang buku itu, dan aku merasa meninggalkannya di gudang juga bukan sebuah pilihan yang tepat. Mungkin aku harus mengeceknya nanti. Entah beberapa menit kemudian, aku tertidur dengan pikiran bahwa besok hanyalah hari biasa. Dan saat itu aku belum tahu bahwa kalimat di buku itu akan membawaku pada petualangan yang tidak pernah kubayangkan. Aku bangun dengan perasaan ringan. Matahari masuk melalui celah gorden. Speaker portable menyala seperti biasa, melantunkan lagu-lagu penyemangat pagiku, dan aroma kopi mulai memenuhi dapur. Buku hitam itu nyaris kulupakan, sampai mataku menangkapnya tergeletak di meja ruang tamu. Aku mendekat. Buku itu terbuka sendiri. Aneh, aku yakin kemarin aku menutup buku itu. Mungkin angin. Gumamku meski aku tahu semalam jendela sudah kututup. Aku duduk dan membaca halaman yang terbuka. Ada tulisan baru, masih dengan tulisan tangan yang terasa terlalu familiar itu. Pagi ini aku akan ceroboh. Keningku berkerut. Ceroboh bagaimana? Pikirku. Ini soal apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku menutup buku itu. Agak kesal pada diriku sendiri karena mulai terpengaruh hal sepele. Aku berdiri, membawa cangkir kopi ke dapur. Tanganku masih sedikit dingin karena AC semalam. Tapi tidak ada yang aneh. Sampai kakiku terpleset. Tubuhku terhuyung ke depan, cangkir terlepas, kopi tumpah ke lantai, dan kepalaku nyaris menghantam sudut meja dapur. Aku berhasil menahan diri dengan siku. Cukup keras sampai rasa nyeri menjalar ke lengan. Aku terduduk, terengah. Gila, bisikku. Kupandangi lantai yang basah, pecahan cangkir yang berserakan, jantungku berdegup kencang. Bukan karena jatuhnya, melainkan karena satu kalimat itu sudah tertulis di buku. Pagi ini, aku akan ceroboh. Aku bangkit perlahan, kembali ke ruang tamu. Tanganku gemetar saat membuka buku itu lagi. Di halaman berikutnya, tulisan baru sudah muncul. Aku hampir mencelakai diriku sendiri. Dadaku terasa sesak. Ini kebetulan, kataku keras-keras. Seolah rumah itu bisa membantahku. Cuma kebetulan. Ponselku bergetar. Putri menelpon. Dit, lagi sibuk nggak? Mau bahas soal naskah yang kemarin nih? Tanyanya begitu aku mengangkat teleponnya. Sedikit sih, tunggu aku beresin pecahan cangkir dan tumpahan kopi dulu ya. Balasku senormal mungkin. Tetapi di ujung sana suara heboh Putri mulai terdengar. Hah? Kamu kenapa? Pagi-pagi kok sudah ada drama cangkir pecah? Iya nih, gak tahu kenapa tahu-tahu kepleset jadi berantakan deh. Oh gitu, tapi kamunya gak kenapa-napa kan? Gak ada luka kan? Suaranya masih heboh. Aku tertawa. Putri memang orangnya begitu. Meski cerewet, tapi dia orangnya perhatian terhadap orang lain. Kalau dipikir-pikir, sudah lama juga kami berteman. Mungkin aku bisa berbagi cerita aneh ini kepadanya. Aku menelan ludah. Put, aku mau nanya, kamu percaya nggak kalau ada sesuatu yang tahu apa yang bakal terjadi sebelum kita? Di seberang sana, Putri terdiam sejenak. Kamu nonton film aneh lagi? Aku nemu buku harian, kataku pelan. Isinya nulis kejadian sebelum kejadian itu beneran terjadi. Hah? Ada suaranya berubah serius.
Ini serius, Dit? Kamu baik-baik aja kan? Aku ingin bilang tidak, tapi kata-kata itu tertahan. Ya, aku baik-baik aja. Entahlah, jawabku akhirnya. Setelah telepon ditutup, aku menatap buku itu lama. Ada dorongan kuat untuk menyingkirkannya, membuangnya jauh-jauh. Tapi ada ketakutan yang lebih besar. Bagaimana kalau buku itu tidak sekadar menulis hal kecil? Tanganku membuka halaman berikutnya. Tulisan itu belum selesai. Tintanya seperti baru mengering, seolah seseorang baru saja berhenti menulis. Ini baru peringatan. Begitu tulisnya. Napasku terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak aku menemukannya, aku sadar satu hal yang membuat lututku lemas. Buku ini tidak sedang menceritakan hidupku. Buku ini sedang mengarahkannya. Dan aku tidak tahu apa yang nanti akan dituliskannya. Hari ini rasanya berat sekali untuk memulai pekerjaanku. Aku sama sekali belum membuka laptop. Aku duduk di ruang tamu, menatap buku hitam itu dari kejauhan. Seolah ia binatang buas yang bisa menyergapku kapan saja. Siang itu aku mengambil keputusan pertama yang terasa masuk akal sejak semua kegilaan ini dimulai. Aku harus menghentikan buku itu. Aku mengenakan jaket dan membawa buku tersebut ke dalam tas. Tujuanku satu, rumah Putri. Jika ada satu orang yang bisa membantu berpikir jernih, itu dia. Putri membuka pintu dengan wajah heran. Kamu kelihatan pucat, masuk. Aku langsung mengeluarkan buku itu dan meletakkannya di meja. Put, aku serius deh. Coba baca. Ia membuka beberapa halaman, lalu mengernyit. Ini tulisan kamu kan? Itu masalahnya, jawabku cepat. Aku gak pernah nulis satu pun. Putri tertawa pendek, canggung. Dit, dengerin aku. Mungkin kamu lagi stres. Put, baca halaman ini. Potongku, suaraku meninggi tanpa sengaja. Ia membaca bagian tentang cangkir, tentang hampir celaka. Senyumnya menghilang perlahan. Ini kejadian tadi pagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Hening menyergap kami. Putri menutup buku itu perlahan. Oke, anggap aku percaya. Terus apa rencana kamu? Aku menarik napas panjang. Aku mau berhentiin ini semua. Siapapun yang nulis buku ini, entah siapa, aku gak mau hidup aku dikendalikan. Putri menatapku lama. Kalau gitu, ya jangan baca lagi. Aku menggeleng. Tulisan tetap muncul walau gak dibaca, Put. Aku pulang menjelang sore dengan kepala penuh rencana setengah matang. Setibanya di rumah, aku meletakkan buku itu di lemari, menguncinya. Lalu aku keluar rumah, berjalan tanpa tujuan, mencoba menjauh. Itu kebiasaanku ketika sedang mengalami kebuntuan pikiran. Berjalan kaki bisa membantu untuk mengurai pikiran yang kalut. Ketika malam turun, aku kembali dengan tubuh lelah. Suasana hatiku sudah agak lebih baik, apalagi aku sudah membeli sate langgananku di ujung gang itu. Sekarang tinggal mandi dan menyantap makan malamku. Saat aku masuk ke kamar, jantungku seperti berhenti. Buku itu ada di atas tempat tidurku, terbuka. Aku mendekat perlahan. Ada tulisan baru, lebih panjang dari sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, aku mencoba lari. Aku pikir menjauh akan menghentikannya, tapi aku salah. Kepalaku berdenyut. Berhenti, bisikku. Tolong berhenti. Tulisan itu belum selesai. Di baris terakhir, hanya ada satu kata yang ditulis berulang-ulang. Semakin lama semakin tidak rapi. Ingat, ingat, ingat. Tiba-tiba pandanganku mengabur. Ruangan terasa berputar. Aku terduduk di lantai. Napasku memburu. Potongan gambar asing menyerbu ke kepalaku. Suara teriakan, lampu rumah sakit, bau obat yang menusuk. Aku memegangi kepala. Apa yang harus aku ingat? Saat rasa pusing itu mereda, aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Aku tidak ingat bagaimana caranya buku itu bisa keluar dari lemari. Dan lebih buruk lagi, aku bahkan tidak ingat sebagian dari hari ini. Aku menatap halaman terakhir itu dengan ketakutan baru yang jauh lebih dalam. Jika tujuanku adalah menghentikan buku ini, maka rintangannya bukan hanya buku itu sendiri, melainkan ingatanku yang perlahan diambil dariku. Aku bangun keesokan paginya di sofa ruang tamu.
dengan leher pegal dan lampu masih menyala. Aku tidak ingat kapan aku tertidur. Yang kuingat hanyalah rasa takut yang menekan dadaku semalam dan juga tentang buku itu. Aku langsung bangkit. Buku hitam itu masih ada di meja, tertutup, tenang, seolah tidak pernah melakukan apapun. Kalau kau mau main gila, gumamku, aku juga bisa. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan hal yang sejak awal kuhindari, membaca semuanya dari awal. Halaman-halaman kosong yang dulu tak bermakna, kini terasa seperti jeda yang disengaja. Lalu tulisan-tulisan pendek, peringatan-peringatan kecil, hingga halaman-halaman yang tak pernah kubaca sebelumnya. Seolah buku itu baru mengizinkanku melihatnya sekarang. Aku mulai membacanya. Aku tahu aku akan membenci keputusan ini. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa tetap hidup. Begitulah tulisan yang ada di dalam buku itu. Tanganku gemetar. Keputusan apa? Ponselku berbunyi. Putri. Dit, katanya tanpa basa-basi. Terkait yang kita omongin semalam. Malam? Siang maksud kamu? Tanyaku heran. Malam? Kamu kan 2 kali ke rumahku. Siang kamu datang, tapi malam kamu kesini lagi. Malam, aku kembali lagi ke tempat Putri. Aku sama sekali tidak ingat tentang itu. Aku menggeleng. Aku nggak ingat soal itu, Put. Hah? Ia terdengar bingung. Kamu datang, Dit. Kamu marah. Kamu bilang jangan biarin dia keluar. Kata itu membuat tengkukku dingin. Dia siapa? Di seberang sana, Putri terdiam lama. Makanya aku nelpon. Kamu pergi tiba-tiba. Terus aku kepikiran terus. Kamu kelihatan gak seperti biasanya. Seperti bukan kamu. Telepon terputus dengan janji kami akan bertemu sore nanti. Aku menatap buku itu lagi. Lalu menemukan halaman baru yang terbuka. Ia mulai menyadari celahnya. Jelas, aku menutup mata. Memaksa ingatan itu datang. Dan untuk pertama kalinya, ingatan itu tidak melawan. Aku melihat diriku sendiri beberapa tahun lalu, duduk di kamar ini dengan mata merah dan tangan gemetar. Aku mendengar suara dokter, kata-kata pelan yang hati-hati. Aku mengingat satu malam panjang di rumah sakit, keputusan yang harus diambil, dan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Aku terhuyung mundur. Jadi, aku yang mulai semua ini, bisikku. Buku itu tidak menyangkal. Di halaman berikutnya tertulis kalimat yang membuat napasku tercekat. Aku menciptakan buku ini untuk mengurung diriku yang tidak sanggup hidup dengan kebenaran. Air mata panas menggenang. Aku ingin membantah, ingin menolak, tapi potongan-potongan ingatan itu terlalu nyata. Aku menelpon Putri lagi. Put, kataku parau. Kalau ada bagian dari diriku yang berbahaya, kamu bakal nolong aku buat menghadapi hal itu. Ia tidak langsung menjawab. Dit, kamu kedengaran takut. Aku memang takut, jawabku jujur. Tapi aku capek untuk terus lari. Sore itu untuk pertama kalinya tujuanku berubah. Bukan lagi menghancurkan buku itu. Bukan lagi melarikan diri dari tulisan-tulisan aneh itu. Tujuanku sekarang jauh lebih menakutkan. Menghadapi alasan kenapa buku itu diciptakan. Dan aku tahu, apapun yang menungguku di ujung ingatan itu, aku tidak akan keluar tanpa luka. Kesadaran itu menghantamku lebih keras daripada ketakutan manapun. Karena jika sebelumnya aku masih berharap ada jalan keluar yang bersih, tanpa rasa sakit, tanpa kehilangan, kini harapan itu runtuh pelan-pelan. Sore itu, Putri datang ke rumahku. Wajahnya tegang. Langkahnya ragu, seperti memasuki rumah orang sakit. Dit, katanya pelan, sebelum kita lanjut, aku perlu tahu, kamu masih kamu kan? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Dan itu yang bikin aku takut, Put. Aku menunjukkan buku itu padanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak atau bercanda. Ia membaca lama, sangat lama. Sampai akhirnya menutup buku itu dengan napas berat. Kalau buku ini beneran diciptakan sama kamu, katanya hati-hati, berarti yang kamu lawan bukan makhluk lain. Aku mengangguk. Ya, yang aku lawan adalah diriku sendiri.
Kami mencoba segalanya. Putri menyarankan aku untuk menuliskan kebalikannya, mengubah takdir di halaman kosong. Aku mencobanya. Aku menulis, aku akan bebas. Tinta itu memudar perlahan, menghilang. Sebagai gantinya, muncul tulisan baru, lebih tebal, lebih menekan. Kebebasan punya harga. Aku mencoba cara lain, meditasi, rekaman suara, bahkan mengunci diri di kamar tanpa buku itu. Tapi setiap kali aku menutup mata terlalu lama, aku terbangun dengan buku itu di pangkuanku. Dan setiap kali aku membaca, ingatanku semakin bocor. Aku lupa nama guru SMP-ku. Aku lupa rasa masakan ibuku. Aku bahkan lupa wajah ayahku saat tersenyum. Aku panik. Ini salah, kataku suatu malam pada Putri lewat telepon. Kalau terus begini, aku bakal kosong. Sekarang kami diam. Hening menjaring, seolah-olah kami bisa mendengar detak jantung kami sendiri. Dit, suara Putri bergetar. Di buku itu ada halaman terakhir kan? Aku menoleh. Ada satu halaman yang selalu kosong, tapi kini tidak benar-benar kosong. Di sana hanya ada satu kalimat pendek. Satu dari kita harus berhenti ada. Kata-kata itu membuat tanganku mati rasa. Put, suaraku hampir tak keluar. Aku pikir aku harus memilih. Memilih apa, Dit? Aku menelan ludah. Memilih bagian diri mana yang boleh hidup. Putri menatapku lama. Kamu mau aku temenin lewatin proses semua ini? Aku mengangguk. Kami menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol soal apa saja yang menyenangkan. Aku tidak tahu berapa lama kami bersama. Satu-satunya yang kuingat adalah pandanganku mulai mengabur. Gelap. Kemudian aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Ketika aku kembali sadar, hari sudah malam. Aku duduk sendirian di ruang tamu dan buku ada di pangkuanku. Kepalaku terasa berat, seperti ada dua suara yang saling berebut ruang. Satu ingin bertahan dengan cara apapun, satu lagi ingin menyerah agar semuanya berhenti. Kemana Putri? Aku mencoba memanggilnya. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mencarinya ke sekeliling rumah. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi kami masih asyik mengobrol lalu tiba-tiba aku sendirian. Tidak ada jalan lain. Aku memang harus menghadapi semuanya sendirian. Tidak ada Putri, tidak ada siapapun. Ini urusanku sendiri. Ini masalahku sendiri. Maka aku segera mencari di mana buku itu. Tanganku gemetar saat aku mulai membuka halamannya. Aku buru-buru membolak-balik halaman hingga sampai di halaman terakhir. Aku memandangi cukup lama halaman terakhir itu. Seolah halaman buku itu berkata, sekarang giliranmu untuk menulis endingnya. Kalimat itu terasa seperti perintah sekaligus ancaman. Tanganku melayang di atas halaman terakhir. Pena terjepit kaku di antara jari-jariku. Ruangan benar-benar sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Cepat, tidak sabar, seolah tahu waktu hampir habis. Apa yang kau mau? Bisikku pada buku itu. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Jawabannya datang bukan dari halaman, melainkan dari dalam kepalaku. Kalau kau mengingat semuanya, kau akan hancur. Aku terlonjak. Suara itu suaraku, tapi lebih dingin, seperti suara orang yang telah menempuh jalur hidup yang gelap dan mengerikan. Aku memejamkan mata. Potongan ingatan kembali menyerbu, kali ini tanpa ampun. Malam hujan, telepon yang berdering, keputusan yang harus diambil cepat. Aku melihat diriku menandatangani sesuatu dengan tangan gemetar, dan setelahnya hidupku berjalan seperti biasa, tapi kosong. Air mata jatuh tanpa kusadari. Jadi ini gunanya buku itu, kataku parau, untuk menyimpan bagian dari diriku yang enggak sanggup hidup dengan kenyataan. Dan aku berhasil. Jawab surat itu. Kau bisa hidup, kau bisa tertawa, kau bisa bekerja tanpa aku. Kau aman. Aman tapi janggal, bantahku. Aku hidup tapi serasa tidak utuh. Aku menulis satu kalimat pendek, lalu berhenti. Tintanya bergetar. Aku memilih. Pena itu tiba-tiba terlepas dari genggamanku.
Kepalaku berdenyut hebat. Dunia seperti menyempit. Aku terjatuh ke lantai. Punggungku bersandar ke sofa. Napasku memburu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Putri. Dit, suaranya panik. Kamu sudah sadar? Maksudku, kamu sudah jadi kamu kan? Iya, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu pergi? Tadi tahu-tahu kamu berubah. Ya, kamu lepas kendali. Tapi itu nggak penting. Yang penting sekarang, kamu udah sadar kan? Mungkin kita perlu cari bantuan medis. Put, aku tersenyum lemah meski dia tidak bisa melihatku. Kalau aku berubah nanti, jangan benci aku ya. Jangan ngomong aneh-aneh, katanya. Dengerin aku, kamu nggak sendirian. Apapun yang kamu pilih, kamu tetap kamu. Kata-kata itu menancap. Aku membuka mata, meraih pena kembali. Kali ini genggamanku lebih kuat. Aku menulis, perlahan tapi tegas, seolah setiap huruf adalah pengakuan. Aku memilih untuk mengingat, meski itu menyakitkan. Buku itu bergetar pelan, bukan marah, lebih seperti menarik napas panjang. Tulisan lain muncul, cepat, hampir terburu-buru. Jika kau mengingat semuanya, aku tidak lagi dibutuhkan. Begitu tulisannya. Aku tahu, jawabku lirih. Terima kasih sudah berusaha menjagaku selama ini. Aku melanjutkan tulisan terakhir. Aku memilih untuk hidup secara utuh. Ruangan terasa hangat. Tekanan di kepalaku perlahan mereda. Suara di dalam kepalaku melemah, lalu menghilang. Meninggalkan kesunyian yang aneh, sunyi yang tidak menakutkan. Buku itu menutup dengan sendirinya. Aku terduduk lama, kelelahan, tapi terasa ringan. Seolah beban besar yang tak kusadari selama bertahun-tahun akhirnya diletakkan. Aku tahu, saat aku bangun besok, hidupku tidak akan langsung mudah. Ingatan itu akan tetap ada. Rasa bersalah itu nyata. Namun, untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lari. Karena jika benar ada akhir cerita, aku ingin menulisnya sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bayangan yang bersembunyi di balik halaman. Aku terbangun dengan kepala berat dan mata perih, seolah baru saja menangis semalam. Cahaya pagi menyelinap jendela, dan untuk beberapa detik aku hanya berbaring, mendengarkan suara burung dan napasku sendiri, memastikan aku masih ada. Buku hitam itu tergeletak di meja, tertutup, tenang, tidak memanggil. Aku duduk perlahan. Saat kakiku menyentuh lantai, sebuah ingatan muncul begitu saja. Jelas, utuh, dan menyakitkan. Wajah seorang asing yang tenggelam. Aku mengambil pelampung dari tangannya ketika kapal yang kami tumpangi karam. Saat itu malam, hujan deras. Semua orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Waktu itu tanpa pikir panjang, aku memilih untuk menjadi kejam, menjadi manusia. Ingatan tentang wajah wanita itu, wanita yang mati tenggelam karena aku merebut pelampungnya, benar-benar menyiksaku. Lalu aku mencoba untuk melupakannya. Aku mengunci ingatan itu. Aku mengunci monster di dalam diriku yang dengan kesadaran penuh memilih untuk mengorbankan hidup seorang wanita muda asing untuk keselamatanku sendiri. Dadaku sesak, air mata jatuh. Tapi aku tidak pingsan, tidak lari, tidak kehilangan waktu. Aku bertahan. Pintu depan diketuk pelan. Dit, ini aku. Suara Putri terdengar ragu-ragu. Aku membukakan pintu. Ia langsung menatap wajahku. Lama, seperti sedang mencocokkan potongan puzzle. Kamu kelihatan capek, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku ingat. Semua? Ya, cukup buat tahu kenapa aku bikin buku itu. Jawabku mantap. Dan cukup buat berhenti nyalahin diri aku tiap hari. Kami duduk berdampingan di sofa. Aku menceritakan semuanya. Tanpa dramatisasi, tanpa pembelaan. Putri mendengarkan. Diam. Sesekali menghela napas berat. Dit, katanya pelan setelah aku selesai bercerita. Kamu bikin keputusan dengan informasi dan kondisi yang kamu punya saat itu. Itu bukan kejahatan. Aku menunduk. Tapi rasa bersalahnya nyata, Put.
Iya, jawabnya jujur. Dan mungkin gak bakal hilang selamanya. Tapi sekarang, kamu gak sendirian menanggungnya. Aku menatap buku hitam itu. Aku gak mau buang buku ini. Putri mengganggu. Kamu gak perlu. Kadang yang perlu kita simpan bukan buat dibuka lagi, tapi buat diingat bahwa kita pernah sejauh itu bertahan. Sore itu, aku menyimpan buku tersebut di rak paling atas. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai penjara, tapi sebagai penanda. Malamnya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Dan saat aku bangun, aku tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan terbesarku sudah selesai. Yang tersisa sekarang hanyalah belajar tentang hidup dengan diriku yang akhirnya kembali utuh. Pagi itu sinar matahari menembus jendela dengan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku. Rasanya berbeda, entah mengapa ringan, meski bekas luka di hatiku masih ada. Bekas luka yang tidak akan hilang sepenuhnya, tapi kini bisa kuhargai sebagai bagian dari diriku. Aku menatap buku hitam itu di atas rak. Ternyata aku tidak takut lagi. Tidak ada getaran panik, tidak ada rasa ingin membuangnya. Buku itu bukan lagi ancaman, tapi pengingat bahwa aku mampu bertahan menghadapi diriku sendiri. Ponselku bergetar. Putri mengirim pesan singkat. Dit, mau sarapan bareng aku? Kayaknya kamu pantas untuk pagi ini tanpa buku, tanpa bayangan. Aku tersenyum, membalas. Siap, aku keluar sekarang. Di perjalanan menuju kafe favorit kami, aku melewati jalan yang dulu sering kutakuti. Melewati sudut-sudut rumah yang dulu terasa sepi dan menakutkan. Tapi sekarang semuanya terasa normal. Kehidupan berjalan dengan ritme sendiri. Tanpa buku yang meramalkan apa yang akan terjadi. Tanpa bayangan yang mengintai. Sesampainya di kafe, Putri sudah menunggu dengan kopi hangat dan senyum yang menenangkan. Aku duduk di seberangnya, merasakan kenyamanan yang sederhana tapi penuh arti. Kamu kelihatan beda, katanya sambil menatap mataku. Beda, tanyaku sambil tersenyum tipis. Ya, kamu kelihatan gimana ya? Hidup, ujarnya. Aku menyesap kopiku, rasanya pahit namun menenangkan. Iya, aku hidup, dan bukan cuma hidup, tapi ngerasa kembali utuh. Putri tersenyum. Itu yang paling penting. Aku bangga sama kamu. Aku menatap langit biru di luar jendela. Masa lalu, rasa bersalah, ketakutan, semuanya masih ada. Tapi kini bukan beban lagi. Aku belajar menerima diriku sepenuhnya, bagian gelap dan bagian terang. Tanpa lari, tanpa menyesal berlebihan. Dan di momen itu, aku tahu satu hal yang benar-benar membebaskan. Bahwa hidup utuh bukan soal sempurna, tapi berani menerima semua bagian diri sendiri. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa damai. Tetapi ada rahasia yang tidak bisa aku bagikan bahkan terhadap Putri. Bahwa tiap kali aku berdiri di depan cermin, aku masih sering menemukan bayangan wajah lain di dalamnya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.